Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Akhirnya kayaknya masih ngantuk. Baik, anak-anak sekalian, bab pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah Al-Quran menginspirasi meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Sebelumnya kita buka dulu dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberikan berkah oleh Allah SWT. Untuk perwakilan kelas memimpin doa, silakan maju ke depan, Rafa. Ya. Baik, sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya yakni panitia absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rafa, ya, Ijat, Rizky ya, Nadira, ya, Nabila, iya, Agiska, oke, yang tinggi Agiska, Lonalita, Salman, Nizam, iya, oke, masuk semua. Baik, panitia akan mulai dari materi ini kelas 9, bab pertama mencari ilmu. Kenapa? Karena apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan itu semuanya berawal dari ilmu. Apapun itu ilmu, didahulukan ilmu itu terlebih dahulu. Ya, kalian mau makan ada ilmunya, kalian mau ke kamar mandi ada ilmunya, kalian mau sekolah ada ilmunya. Bahkan mohon maaf, kalian beradab pun juga ada ilmunya. Kalian sopan santun pun juga ada ilmunya. Ya, ilmu, ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Tujuan pembelajaran. Satu, setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat atau mampu membaca, mengartikan, menulis, mendemonstrasikan hafalan dan menjelaskan kandungan Quran surah Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 11, Quran surah Az-Zumar surat ke-39 ayat 9 sesuai dengan tajwid dan makharijul hurufnya. 2. Peserta didik mampu membaca, mengartikan, menulis hadis tentang menuntut ilmu dan terbiasa membaca, mengartikan, menulis, menghafal Al-Quran dengan benar, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu serta terbiasa berperilaku semangat dalam mencari ilmu. 3. Peserta didik mampu membuat paparan biografi singkat salah seorang cendekiawan muslim yang berjasa dalam mengembangkan ilmu, termasuk tokoh-tokoh Islam itu banyak ya, tokoh-tokoh Islam, dan mampu meneladaninya. Peserta didik dapat mengidentifikasi minimal 3 ayat Quran yang berkaitan dengan pentingnya menuntut ilmu dan menjelaskan kandungannya. Ini nantinya tujuan dari apa yang kita pelajari. Meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Sebelumnya Pak Nizar tanya terlebih dahulu, apakah kalian sudah belajar kemarin malam di Study Last Night? Belum. Why? Kenapa belum belajar? Malas, lihat HP. Kenapa malas itu membiarkan menguasai diri kalian? Karena sudah apa? Terbiasa. Oh, nggak scrollan TikTok atau IG, scroll nggak terasa 2 jam, 3 jam, kan itu yang membuat malas. Padahal ilmu itu didapatkan dari belajar, bukan dengan scroll TikTok. Pak, scroll TikTok apakah dilarang? Boleh, asalkan scroll yang bermanfaat. Melihat apa? Melihat ceramah atau melihat keterampilan-keterampilan yang lain boleh, ya. Oke, selanjutnya ini Imam Ghazali dalam karyanya yang paling terkenal ya Ihya Ulumuddin
menekankan bahwa ilmu adalah cahaya yang menerangi hati dan pikiran. Ia berpendapat bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jelas, karena hadisnya jelas ya. Apa hadisnya, Pak? I don't know. I'm sorry. Utlubul ilmi Utlubul ilmi walau bisin. Tolabul ilmi man faridatun ala kulli muslimin. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dijawab dengan Pak Nijar menjawab ya di ini ilmu. Tahu seperti ini juga ilmu. Ya. Apa tadi? Ya, bahwasanya menurut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, wajib, bukan sunnah, bukan mubah, wajib. Ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, walaupun sampai ke pelosok pun, ke negeri Cina pun tuntutlah ilmu. Makanya sekarang Cina canggih-canggih terbukti. Hadis Rasulullah terbukti. Sekarang Cina canggih, dulunya tidak punya apa-apa Cina. Sekarang lebih canggih, punya menguasai Asia sekarang Cina. Walaupun kalian sampai ke negeri Cina pun harus belajar, ya. Karena ilmu dapat membimbing seseorang untuk memahami ajaran agama dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan syariat. Pandangan ini sejalan dengan tujuan pembelajaran yang menekankan pentingnya memahami Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya Quran surah Al-Mujadilah. Nantinya silakan kalian untuk mengorganisasikan belajar terkait dengan bacaan, saling menyimak antar satu sama lain, berpasangan saling menyimak membaca surat ini, ya, dan juga saling berdiskusi tentang artinya. Surat Al-Mujadilah dan juga surat Az-Zumar tadi. Setelah itu saling menyimak dan saling mengoreksi apabila ada bacaan temannya yang salah. Terus mengembangkan dan menyajikan artefak hasil karya. Lalu menganalisis evaluasi proses pemecahan masalah. Baik, itu ya, paham ya? Setelah ini Pak Nizar biarkan kalian untuk berdiskusi kelompok. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadanya, berilah 10 rakaat dalam bagi Islam, maka laporkanlah, sehingga Allah akan Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan upaya meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Terdapat banyak keutamaan ilmu yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi. Antara lain, yang pertama, diangkat derajatnya. Terdapat dalam Quran surat Al-Mujadilah surat ke-58. Kemudian takut kepada Allah yang tertera dalam Quran surat Fatir surat ke-35 ayat 28. Kemudian yang kedua, yang ketiga, mohon maaf, diberi kebaikan dunia dan akhirat, tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Kemudian dimudahkan jalannya ke surga, hadis riwayat Muslim nomor 2699. Dan yang terakhir, memiliki pahala yang kekal yang tertera dalam hadis riwayat Muslim nomor 1631. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini para cendekiawan muslim dalam penemuan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia. Ibnu Sina 1980 hingga 1037 yang berkontribusi besar pada bidang kedokteran di dunia.
Al-Khwarizmi dari tahun 780 hingga 850 yang berkontribusi besar pada bidang matematika, geografi, dan astronomi. Selanjutnya dibacakan oleh Rizky. Ibnu Al-Nafis 1213 sampai 1288 yang merumuskan dasar-dasar sirkulasi jantung, paru-paru, dan kapiler pertama kali di dunia. Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406 seorang sejarawan dengan sosiologi Islam yang terkenal di dunia. Al-Zahrawi 936 sampai 1013 seorang tokoh yang meletakkan dasar-dasar ilmu bedah modern. Jabir Ibn Hayyan 721 sampai 815 ahli pada bidang fisika, kimia, dan farmasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kalian sudah berdiskusi, sudah mengoreksi bacaan Qur'annya sesuai dengan makhrajul huruf, tajwid, dan tanda wakafnya. Sudah kalian komunikasikan. Kalian sudah mempresentasikan. Selanjutnya kita akan evaluasi terkait dengan proses pemecahan masalah tersebut. Tadi kenapa? Kita tahu bahwasanya menuntut ilmu itu wajib, tapi kenapa masih banyak umat Islam yang malas belajar? Apa masalahnya? Kecanduan HP bisa jadi. Terus apa? Apa? Godaan setan. Ya, setan itu membisikkan kemana? Kemana? Setan bisa gimana? Ke dalam dada manusia. Jadi bukan ke telinga. Jadi setan itu bisa jadi membisikkan ke arah dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dibisino, wah ini belajar, wes, nggak usah belajar, turu wae. Nah, di rumah juga gitu. Oh besok ada ujian apa? Wes nggak usah belajar, jarno buruk meniae, malah gampang. Nah, itu bisikannya besar. Kalau gitu lihat HP. Harusnya belajar matematika. Saya dilut paling 5 menit lihat HP. Wah kok seru, seret. Terus kebablasan 2 jam. Nah, niatnya cuma 5 menit, cuma kebablasan 2 jam. Itu yang menyebabkan manusia malas. Kenapa? Tidak ada jadwal, target kapan harus menyelesaikan. Jadi orang yang sukses itu mentarget dirinya sendiri. Oh, saya harus selesai ini dalam jangka waktu berapa hari? Oh, ini berapa minggu? Oh, ini ada targetnya. Menyelesaikan video selesai di bulan apa? Ada targetnya. Kan gitu. Ada targetnya. Ya, menginformasikan Mas Ba, videonya disampaikan ya, diinformasikan di bulan Juli, selesainya di bulan Desember. Ya, itu harus ada targetnya, memang harus ada targetnya supaya kita terbiasa. Jadi Mas Ba, tidak ada orang yang lahir itu langsung pinter, tidak ada, ya. Tapi yang ada lahir langsung kaya itu ada. Rafathar langsung kaya. Nggak usah kerja, harus langsung lahir sudah disiapkan rumah sama mobil sudah. Nah, tapi tidak ada orang yang lahir langsung pinter. Maka kalau tidak ada, prosesnya sama. Tidak ada yang pinter, yang ada orang yang rajin. Semakin kamu rajin membaca, semakin kamu rajin belajar, insya Allah Allah akan memberikan pemahaman. Lek gak rajin ya wallah a'lam bishawab. Ya, wassalam. Itu ya. Yes, itu ya, mudah-mudahan yang Pak Nizar sampaikan hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.